对他来说，明明是你母亲不，按照族规就应该削去。这司空黄月故意扰乱断剑心智。结束了。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Tales of Demon and God season kelima. Dan ini merupakan part ke-26 ya. Dan pastinya buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Melanjutkan part sebelumnya, kita pun diperlihatkan Duan Jian sangat marah dikarenakan keluarga sayap perak telah menyiksa dirinya dan juga membunuh orang tuanya. Hingga akhirnya ia pun akan membalas dendam dan juga membunuh Hong Yu. Lalu setelah itu baru ia akan menghabisi si Kong Yi. Kemudian terjadilah bentrokan di antara mereka. Namun justru Hong Yu memprovokasi Duan Jian bahwa ibunya pantas dibunuh dikarenakan ia telah berzina dengan orang lain. Terlebih Hong Yu juga menambahkan bahwa ibu Duan Jian pantas dipotong dan juga ditunjukkan kepada publik. Hal itu pun membuat Duan Jian semakin marah. Hingga akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Sementara itu, Nili pun berkata bahwa Hong Yu berhasil memprovokasi Duan Jian. Kembali kepada Hong Yu, ia pun tahu ketika Duan Jian sangat marah, banyak celah untuk menyerangnya. Namun, tetap saja Duan Jian berhasil memukul mundur Hong Yu. 果然空有一身蛮力。那么多年的屈辱，就是为了这一刻。 Setelah hal tersebut, Hong Yu pun berniat kabur. Hingga akhirnya Duan Jian pun menyerangnya. Dan ia pun berhasil membakar sayap Hong Yu. Di saat itu, Duan Jian pun langsung saja terbang. Dan ia akan menghabisi Hong Yu. Namun tanpa diduga, tetua keluarga sayap perak pun muncul. Terlebih Nili juga hampir membunuh dua orang tersebut jika saja senjata dewanya tak meleset. Lalu dua orang itu pun membawa Hong Yu kabur. Kemudian Duan Jian pun berniat mengejarnya. Akan tetapi Nili pun mencegahnya. Dikarenakan kalau si Kang Yu muncul, mereka tak bisa pergi. Setelah hal tersebut, Nili pun berkata, harusnya Duan Jian tak kesini, dikarenakan harus melindungi Piao dan lainnya. Namun Duan Jian membela bahwa Piao yang mengatakan bahwa ia tak perlu pelindungan. Berpindah di tambang, si Kong Yi pun muncul. Lalu Hong Yu pun memberitahu bahwa ia tadi bertemu dengan Nili dan Duan Jian. Ditambah lagi, Duan Jian sangat kuat dan ia bukan lawannya. Tapi untungnya para tetua pun datang. Hingga akhirnya Hong Yu pun terselamatkan. Mendengar hal tersebut, si Kong Yi pun menyuruh keluarganya siap untuk bertempur. Dikarenakan kejadian besar hari ini, keluarga lain pasti bergerak. Terlihat di situ si Kong Yi sangat marah pada Nili. Dan ia akan menghancurkan Nili ketika mereka bertemu. Sementara itu, akhirnya Nili dan Duan Jian tiba di gua persembunyian Piao dan lainnya. Nili pun mengatakan dalam 3 hari keluarga lain akan menyerang keluarga sayap perak. Dan pastinya si Kong Yi dan keluarganya siap untuk bertempur. Untuk itu, Nili dan lainnya pun bisa pulang. Kemudian Nili pun menyadari bahwa kuit kegelapan pasti berencana menyerang kota Glory. Dan itu menggunakan gelombang binatang buas. Namun di situ Nili tak mengerti kenapa Tuan Yemo tak membiarkan semua orang melarikan diri ke alam lain. Dan nanti Nili akan bertanya padanya. Lalu Ning Er pun menegur Nili. Hingga akhirnya mereka semua pun berangkat untuk pulang. Tapi di tengah perjalanan Piao pun melihat prasasti batu. Akan tetapi di sana ada seseorang. Terlebih Nili menyadari aura orang tersebut. Dan ia adalah kakek misterius. Dan ia juga salah satu pewaris Kaisar Kongming.
Nili juga menyadari jangan sampai ketahuan kalau ia juga pewaris, dikarenakan itu sangat berbahaya. Hingga akhirnya mereka semua pun bersiap untuk melawan kakek tersebut. Akan tetapi kakek itu tak menyerang, dan ia justru pergi sambil berbicara sendiri. Kemudian Nili yang pernah bertemu 2 kali dengan kakek tersebut, ia pun heran dikarenakan apa tujuan kakek itu. Sampai akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. 无极本无始报。难道他已经察觉了什么？ Di sisi lain terlihat kelompok hantu merah bertemu dengan kakek itu. Namun anehnya justru hantu merah tersebut takut pada kakek itu. Hingga akhirnya terlihat kakek itu pun melemparkan hantu merah. 今夕别后，一下。 Kembali pada Nili dan lainnya, mereka pun sudah sampai di pilar batu. Kemudian Nili pun membagikan batu merah pada yang lainnya. Sampai akhirnya portal pun aktif. Terlihat di situ Nili menawarkan pada Duan Jian untuk tinggal di sini, karena ini merupakan kampung halamannya. Tapi Duan Jian menjawab, ia tak punya kampung halaman semenjak orang tuanya dibunuh, dan sekarang ia hanya mengikuti Nili dimanapun ia berada. 故乡，自家人死的那一刻起的地方，主人的所在，才是我的归处。 Kemudian mereka semua pun masuk ke dalam portal dan akan berangkat pulang. Sementara itu Ning yang berkata dalam hatinya, kalaupun ia tinggal selamanya di alam rahasia itu tak apa, asalkan bersama Nili. Terlebih ia pun tak perlu khawatir, yaitu dengan keluarga keramat. Tak lama Nili pun menegurnya, dan Ning pun langsung masuk ke dalam portal. Di sisi lain di kota Glory, Tuan Yeshio memberitahu pada Raja Kota bahwa dalam 2 hari formasi area pembunuh akan segera selesai. Mendengar hal tersebut, Raja Kota pun sangat senang, dikarenakan kota Glory memiliki penghalang untuk melindungi kota. Ditambah lagi ini semua berkat Nili. Namun Raja Kota akan terus membuat Nili bekerja lebih keras untuk kota Glory, dikarenakan formasi pembunuh ini sangatlah berguna, apalagi dalam pertempuran. Raja Kota juga mengatakan dendam di hatinya pada Nili sudah hilang, dan bahkan ia akan memberikan penghargaan pada Nili. Tuan Yeshio yang mendengar hal tersebut, ia juga menantikan pernikahan antara Jiun dan Nili. Namun Raja Kota memberitahu untuk menikahi Jiun dan Nili itu takkan mudah. Kemudian Raja Kota pun menanyakan di mana Nili, dikarenakan ketika ia mengawasi Jiun, Nili tak ada. Terlebih Jiun juga sangat khawatir pada Nili, dan Tuan Yeshio juga sudah mengirim orang untuk mencari Nili dan lainnya. Ditambah lagi mereka berdua pun diminta leluhur Yeyan untuk memastikan keselamatan Nili. Namun Tuan Yeshio yakin Nili akan muncul sebelum area ini selesai. 包括城外，但就是找不到聂里他们的踪迹。在大阵完成之前，聂里一定会出现的。 Lalu tak lama penjaga pun melapor pada Raja Kota bahwa Nili sudah kembali, dan Nili sudah menunggu Raja Kota di aula utama. Sementara itu Jun pun berlari dan ia akan menemui Nili. Akan tetapi ketika ia sampai, ia pun langsung pergi, dikarenakan melihat di situ ada Ning. Kemudian Nili pun langsung mengejarnya. Nili pun bertanya, bukankah ia datang untuk Nili? Terlihat di situ Jiun, ia pun membuat alasan, dan Nili langsung memegang tangan Jiun. Tentunya bersambung di part 27 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita The Who Tales of Demon Asgard part ke-27. Untuk video selanjutnya juga masih membahas hadis yang lainnya, dikarenakan memang untuk menunggu Lord Nili itu harus 3 episode supaya durasinya agak panjang gitu ya. Diperkirakan memang untuk Lord Nili itu mengumpulkan 3 episode itu harus menunggu sekitar seminggu lebih gitu ya. Makanya kalau misalnya dipaksakan 2 episode nantinya pasti singkat, pastinya paling alur ceritanya cuma 5 menit. Dan juga nanti kebanyakan itunya kebanyakan spoiler. Jadi memang harus menunggu episode dulu ya. Dikarenakan memang 3 episode itu memang cukup ya daripada 2 episode. Dikarenakan kalaupun dipaksakan nanti 4 episode menunggu lebih lama, nantinya itu Lord Nili kita menunggunya hampir 2 minggu. Jadi memang lumayan lama lagi, makanya ini 3 episode seminggu lebih gitu ya.
Admin juga berterima kasih buat kalian yang selalu menonton video sampai habis dan selalu mensupport channel ini. Dan untuk video selanjutnya akan membahas Sosmed ataupun yang sudah ada episodenya kalau sudah terkumpul gitu ya. Karena memang untuk ongoing memang harus menunggu lagi. Tapi untuk series yang lainnya nanti Mimin membahas apa ya setelah setelah The Legend of Ranger, satu part lagi The Legend of Ranger itu akan selesai. Makanya tapi nanti admin akan mengupload dongwal lagi, tapi entah yang baru atau yang lama. Pastinya terus pantengin channel Imam Tanto, oke? Sedikit spoiler, nanti di video selanjutnya Lord Dilly memang nanti akan bersiap-siap untuk menghadapi perang dengan binatang buas gitu ya. Dan pastinya akan lebih seru, oke? Pastinya untuk mensupport channel ini silahkan like, komen, dan subscribe, oke? Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, oke? Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye.